Ya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan membawakan hasil resume saya yang hasilnya sebagai berikut. Yang pertama adalah materi yang pertama, yaitu perspektif Kristen tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam Kristen tidak saja meliputi tanggung jawab kita kepada Allah, namun juga tanggung jawab kita pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab pada diri sendiri pada diri kita sendiri meliputi aspek kesehatan jasmani maupun rohani kita. Mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, belajar, dan beribadah, semua ini merupakan wujud tanggung jawab pada diri kita sendiri. Tanggung jawab pada keluarga. Tanggung jawab pada keluarga sebenarnya tidak hanya selamanya berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga saja. Sebagai anak memiliki tanggung jawab untuk orang tuanya, yaitu untuk bersekolah, belajar, dan menghormati orang tuanya. Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menafkahi hidup rumah tangganya dan mendidik anaknya. Tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab pada masyarakat. Tanggung jawab pada masyarakat tidak perlu dimulai dengan tindakan besar, melainkan dengan tindakan hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan membantu sesama kita. Tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab kita pada Allah. Tanggung jawab kita pada Allah sebagai umatnya yaitu dengan mempercayai dan bersandar pada Allah dalam menjalani kehidupan kita, menaati perintah dan larangannya, menjaga ciptanya, serta mengasihi sesama kita. Materi selanjutnya yang kedua adalah konsep Allah dalam iman kekristenan dan pengertian agama. Pengertian dan tujuan agama. Pengertian agama secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dari akar kata gam yang berarti pergi. Kemudian dari kata gam tersebut mendapat awalan A dan akhiran A. Maka berbentuklah kata agama, artinya jalan. Maksudnya jalan mencapai kebahagiaan. Di samping itu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang akar katanya adalah A dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi arti agama adalah tidak kacau atau teratur. Agama secara umum dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Tujuan dari adanya agama sebagai pedoman, aturan dari Tuhan yang mana bertujuan membimbing manusia menjadi sosok individu yang berakhlak baik dan mencari kehidupan yang baik dunia maupun di akhirat sebagai bekal di kehidupan selanjutnya nanti. Fungsi dari agama sebagai kontrol sosial. Agama sebagai kontrol sosial itu agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan moral bagi warga masyarakat. Agama mengamankan dari melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari serbuan destruktif dari agama baru dan dari sistem hukum negara modern. Fungsi transformatif pada agama adalah fungsi yang dilaksanakan untuk mentransformasikan perilaku, sifat masyarakat maupun individu dengan harapan mengubah mereka menjadi manusia yang lebih baik. Fungsi edukatif agama itu berfungsi sebagai menyuruh atau mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi baik dan benar dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar menurut ajaran agama masing-masing. Konsep Allah sebagai Tritunggal. Di masyarakat di luar Kekristenan seringkali menyalahpahami bahwa dalam Kristen memiliki 3 Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun sebenarnya kesalahpahaman ini muncul akibat dari kekurangan pemahaman tentang konsep Trinitas yang menjadi salah satu landasan utama kekristenan. Dalam konsep Trinitas inilah kita mengenal istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas sendiri berasal dari bahasa Latin Trinus yang berarti 3 serangkai. Dalam konsep ini Allah digambarkan sebagai 3 pribadi atau hipostasis. Pengertian Allah sebagai 3 pribadi secara sederhana, Allah berada di surga, di antara dirinya dan manusia, dan di dalam manusia. Sehingga perhitungan aritmetiknya bukanlah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, namun 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Allah Bapa, Allah yang bertata di surga dan merancang segalanya. Allah Anak, Allah yang mendamaikan relasi manusia dengan dirinya. Dan Allah Roh Kudus, Allah yang tinggal dalam diri orang yang percaya. Mengapa pakai istilah Bapa dan Anak? Karena istilah manusia yang diberikan oleh Yesus sebelum diangkat ke surga. Siapapun yang percaya pada Allah, Anak, yaitu Yesus, akan dianggap sebagai anak di mata Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa bagi manusia yang percaya. Tuhan hanyalah satu, yaitu Esa. Kita dapat temukan dalam Ulangan 6 ayat 4, Meleakhi 2 ayat 15, dan 1 Timotius ayat 1 sampai ayat 1, pasal 1 ayat 1, pasal 17. Materi selanjutnya kita membahas soal perspektif Kristen mengenai moral. Manusia memiliki 2 karakter yang melekat pada dirinya, yaitu manusia sebagai makhluk individu atau pribadi dan sebagai makhluk sosial.
Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perorangan atau sebagai pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu. Maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan tidak bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia berbagai makhluk sosial bermakna bahwa manusia memerlukan interaksi sosial sebagai salah satu kebutuhan hidup. Manusia penuh dengan kekurangan dan untuk itulah interaksi sosial diperlukan demi menutupi keterbatasan dan kekurangan masing-masing individu. Apa itu moral? Kita sering menyamakan istilah moral dan etika karena keduanya sama-sama merujuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Faktanya, keduanya memiliki makna yang berbeda. Makna dari moral secara etimologis berasal dari bahasa Latin mores, yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada kelompok tertentu. Sedangkan makna dari etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat kediaman yang biasa dari susunan kebiasaan adat, istiadat, cara mengungkapkan diri, tingkah laku, sikap, kecenderungan pada kesusilaan. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab. Yang pertama, moral Kristen berpedoman pada Alkitab. Yang kedua, moral Kristen adalah perilaku yang berdasar pada firman Allah. Yang ketiga, bagi umat Kristen, norma yang menjadi acuan penilaian moral berasal dari Alkitab. Baik buruknya perbuatan seseorang dilihat dari norma-norma yang terdapat pada Alkitab. Contohnya, ketika seseorang berperilaku sombong dan mengingini barang milik orang lain, hal ini dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki moral yang baik, seperti terdapat pada Amsal 21 ayat 4. Dan yang kedua, namun ketika seseorang berperilaku rendah hati, hal ini merupakan wujud sosok yang memiliki moral baik pada dalam dirinya, yang terdapat pada Lukas 14 ayat 11. Yang keempat, iman Kristen dan teks. Pengertian iman Kristen secara etimologis, kata iman dalam bahasa Ibrani, emunah, artinya percaya, dan dalam Ulangan diterjemahkan sebagai kata kesetiaan. Pada kata emunah dalam bahasa Yunani adalah pistis, yang artinya iman. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Hubungan iman antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan dibagi atas dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan atau dominasi ilmu pengetahuan terhadap iman. Dominasi agama terhadap ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, abad ke-15, gereja menguasai hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, politik, sosial, hingga pada ilmu pengetahuan. Pada abad ini, apapun yang dilihat bertentangan dengan ajaran agama akan dianggap sebagai sesat dan bagi yang menyebarkannya akan dihukum mati. Dominasi ilmu pengetahuan atas iman atau agama. Ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang dan semakin banyak berinovasi, menyebabkan rasio manusia sebagai pembenar segalanya. Terdapat 4 tipologi hubungan antara iman atau agama dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pertentangan atau konflik. Pada tipe ini, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan saling bertentangan. Ilmu pengetahuan menganut materialisme ilmiah dan tidak dapat terdamaikan dengan iman yang menganut literalisme Alkitab. Seperti contoh teori evolusi Darwin yang bertentangan dengan penciptaan alam Adam dan Hawa pada Alkitab. Yang kedua ada perpisahan atau independence. Ilmu pengetahuan dan iman berjalan terpisah dengan bidang garapannya masing-masing, cara dan tujuan masing-masing tanpa mempedulikan atau mengganggu. Yang ketiga, perbincangan atau dialog. Adanya sikap keterbukaan antara ilmu pengetahuan dan iman yang didasarkan pada keingintahuan pada persamaan dan perbedaan masing-masing. Yang keempat atau perpaduan interrogation terbagi atas 3, teologi, natural. Eksistensi Allah dapat dibuktikan melalui rancangannya di dalam alam. Teologi tentang alam. Sumber utama teologi berasal dari luar ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sitensa sistematik, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyumbang untuk pengembangan metafisik yang eksklusif. Pandangan iman terhadap iptek. Iman Kristen memandang bahwa iptek merupakan wujud alat atau anugerah Allah pada manusia. Melalui iptek, manusia dapat memudahkan kesehariannya dengan baik. Iptek merupakan berkat dari Tuhan dan Tuhan merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk dan berkeadaban. Pengertian masyarakat majemuk dan berkeadaban. Masyarakat majemuk atau berkeadaban adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beragam kultur, suku, bangsa, keyakinan maupun bahasanya.
Tiap individu maupun kelompok menunjukkan akhlak, kesopanan, dan kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan pengertian masyarakat majemuk sebelumnya, menunjukkan pada kita bahwa fakta bahwa masyarakat Indonesia itu beragam atau majemuk dan kemajukan itu adalah anugerah dari Tuhan. Masyarakat berinteraksi sesuai dengan norma yang ada di sekitar yang ada sehingga terciptalah masyarakat yang berkeadaban. Ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban: keterbukaan atau transparansi. Kemajemukan dalam masyarakat diterima dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, berpikiran progresif atau konstruktif. Cara berpikir untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik melalui pengembangan iptek. Yang terakhir, kesadaran berperilaku sebagai norma dan hukum yang berlaku. Norma hukum menjadi norma utama penataan kehidupan dalam masyarakat. Sifat-sifat masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, sukarela. Masyarakat majemuk terbentuk bukan dari unsur paksaan dari luar, namun secara sadar dan sukarela demi menata kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, swasembada. Masyarakat dapat menjalani hidupnya dikarenakan kesanggupan dan kemampuannya. Yang ketiga, swadaya. Masyarakat menggali dan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kemandirian, suatu sikap yang harus selalu digerakkan dan diperjuangkan masyarakat. Faktor-faktor pengaruh masyarakat majemuk dan berkeadaban. Yang pertama, kebijakan politik. Yang kedua, eksklusifisme dan fundamentalisme agama. Yang ketiga, identitas primordialisme. Dan yang keempat, kemiskinan. Tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk dan berkeadaban. Yang pertama, menghidupkan, memelihara, meneruskan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik moral spiritual yang bersumber pada Alkitab dan pembentukan kepribadian warga jemaat gereja. Yang ketiga, mengembangkan dan memperkasai dialog lintas agama dan budaya dalam upaya menemukan solusi bersama dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang keenam, perspektif Kristianet mengenai budaya. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk budaya. Pengertian budaya dalam berasal dari bahasa Sanskerta budaya berarti budi. Budaya merupakan sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekspresif insani kemanusiaannya. Peranan budaya akademis sebagai pencarian peradaban. Pendidikan tinggi sebagai pusat kebudayaan adalah penjuang yang membela tegaknya cita-cita abadi kemanusiaan, yakni keadilan, kebenaran, dan rasio. Menurut Muhammad Hatta, pendidikan tinggi menyandang predikat agent of change atau agen perubahan. Selanjutnya, manusia adalah makhluk budaya, artinya makhluk yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk budaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan baik bagi dirinya maupun masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Sebagai catatan, bahwa dengan pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kebahagiaan. Perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik. Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis atau politea. Polis berarti benteng, kota, negara, dan suatu negara, bentuk negara tertentu, misalnya demokrasi, kesatuan, dan lain-lain. Politea, penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kewarganegaraan, tata negara, dan bentuk pemerintahan. Pengertian politik menurut Ramlan Subarki. 1. Politik ialah usaha-usaha warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik ialah segala hal yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik sebagai kegiatan dan berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Politik yang terakhir, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Visi Kristiani mengenai politik. 1. Visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yesus menggunakan kekuasaan dimilikinya untuk berpolitik di dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui di dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan pengakuan politis terhadap tokoh Yesus oleh gereja. Yesus bukanlah seorang politisi dalam arti formal, sebab ia tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Romawi dan Yahudi.
bentuk tanggung jawab umat Kristen dalam politik. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dan dalam kehidupan politik. Yang pertama, mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara, maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai ancaman penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Dan yang terakhir, berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Nilai-nilai yang perlu diacu umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab bidang politik seperti kasih, mengasihi Tuhan sesama, diri sendiri, lingkungan alam, keadilan, kebenaran, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, kepeloporan, kebangsaan, kesamaan, kebebasan, kemerdekaan, kesetiaan, dan kesetiakawanan. Yang berikutnya, perspektif Kristiani mengenai hukum. Apa itu hukum? Secara umum, hukum adalah sistem berperan menegakkan norma serta peraturan yang sifatnya mengikat dan melindungi manusia. Hukum mencakup seluruh kalangan masyarakat, individu maupun kelompok. Hukum sebagai penguasa atau rule of law, jadi setiap orang harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Fungsi profetis umat Kristen terhadap hukum. Yesus mengajar umatnya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, yang berarti Yesus mengajak kita bekerja, mengusahakan agar kerajaan Allah semakin nyata di bumi ini. Berarti manusia turut bertanggung jawab untuk menciptakan produk-produk hukum yang adil dan benar di bumi. Umat Tuhan harus turut bekerja, mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka ditempatkan. Salah satu caranya adalah berpartisipasi dalam mewujudkan hukum yang adil dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandangan iman Kristiani terhadap hukum. Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah hakim terakhir, memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak yang dinyatakan dalam hukum-hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Orang Kristen dimintakan untuk menaatinya melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Yang kesembilan, kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup antar umat beragama adalah situasi hidup bersama di mana dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik ataupun pertentangan kepentingan antar masyarakat. Makna kerukunan hidup antar umat beragama, kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Melaluinya kita ditolong dan didorong untuk mengubah dan memperbaiki image atau gambaran kita yang keliru mengenai pihak lain. Bila tidak demikian, akan terjadi konflik yang bernuansa sara. Nilai-nilai kehidupan yang perlu dikembangkan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan sesuatu. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Perspektif Kristiani mengenai kerukunan. Seiring dengan itu, Yesus juga mengemukakan prinsip dasar hidup bersifat universal, mengenai kasih kepada sesama dengan melewati batas-batas suku, bangsa, ras, kelas sosial, dan agama. Manfaat keseluruhan materi ini bagi diri saya. Bagi saya pribadi, keseluruhan materi pada mata kuliah pendidikan Kristen memiliki manfaat tidak hanya sebagai pembelajaran semata saja, tetapi sebagai panutan, sebagai introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata masyarakat dan yang terutama di mata Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan maaf jika banyak kesalahannya. Terima kasih.